Halo Kak, Mas, kedengeran nggak suaranya? Aman sih Kak. Oke ya. Jadi ini sih Kak sebenarnya biasanya sih ngobrol-ngobrolnya belum pernah nih Kak tentang bahas tentang ini Kak. Jadi ini baru pertama banget ngebahas tentang apa namanya COVID-19 dan lain-lainnya nih Kak. Cuma ya lumayan apa ya lumayan dibutuhkan kali ya untuk informasinya gitu Kak. Eh jadi nih posisi masih di Wisma Atlet Kak ya. Iya, masih di Wisma Atlet. Oke, hari keberapa Kak kalau boleh tahu Kak? Hari ke-7. Oh, hari ketujuh. Oke. Eh pertama kali terpapar itu gimana Kak? Jadi awalnya saya kan di ini kan di kantor. Jadi awalnya itu saya tuh hari Rabu tanggal berapa ya? Pokoknya pas hari Rabunya itu saya tuh ini kan apa namanya antigen di kantor, ya Hmm. kan? Nah terus pas saya antigen itu negatif semua sekantor. Pas Jumatnya Hmm. saya masuk WFO kan, Jumatnya WFO, nah terus pas Sabtunya itu siangnya itu tuh saya tuh ngerasa kayak tiba-tiba kayak ngedrop gitu makanan, gak ada rasanya gitu, jadi kayak Hmm. kayak gak nafsu makan, ditambah lagi saya tuh telat makan kan pada waktu itu, telat Oke. makan, pas saya makan malamnya itu saya demam kan, demam, Oke. terus iya saya demam, habis itu ya udah pas minggunya itu saya habis minum obat, saya kira tuh kan telat makan dan masuk angin, kiranya Hmm. awalnya kayak kecapean lah. Pas hari Minggunya saya biasa-biasa aja, terus udah kembali sehat tuh, cuma cuma Oke. semalam aja demamnya. Hmm. Pas hari Seninnya, Senin pagi saya apa kayak bangun tidur tuh langsung kayak ngerasa kok hidung mampet gitu, kayak pilek gitu kan, Oke. hidung Hmm. mampet, terus nggak enak banget badan. Nah, terus saya antigen siang itu Hmm. jam 11. Habis antigen ternyata hasilnya positif. Terus Oke. PCR, nah Ya. Hmm. jadi baru dapat hasilnya itu besoknya hari Selasa. Terus ternyata Oke. dinyatakan positif gitu. Tapi pada awal itu berarti nggak berpikir ke arah sana kayak maksudnya nggak berpikir kalau oh ini mungkin mungkin apa mungkin COVID gitu nggak ke sana kayak terpapar Iya, gitu nggak ke sana kayak. enggak, saya tuh emang namanya kalau kerja, saya tuh sering banget Mas ngalamin kalau setiap Sabtu Minggu itu kecapean. Karena kan saya kerja dan Oke. kuliah kan. Jadi Hmm. saya apa sih kayak ngalamin gitu, ngalamin yang Oke. namanya Jadi kayak kecapean Sabtu kayak Minggu udah tuh. biasa aja ya kak ya. Iya, kayak udah biasa aja dan Hmm. paling diminumin vitamin juga besoknya enakan badan gitu kan. Oh. Ternyata ya positif. Tapi kalau kantor biasanya kan ada rutin pengecekan juga kak ya. Baru ini doang sih. Hmm. Tapi itu pas pertama kali akhirnya masuk ke Wisma Atlet itu gimana Kak? Maksudnya begitu positif terus proses yang Ah, dilakukan itu gimana Kak sampai akhirnya masuk Wisma kalau Atlet? saya itu kan langsung pas saya dinyatakan positif itu kan langsung orang-orang kantor saya bagian GA-nya itu kan langsung apa ngechat saya kan hubungin saya untuk minta data-data, keluhan segala apapun gitu. Selama 5 hari saya isoman di rumah, di Oke. kamar aja gitu. Hmm. Pas hari Minggunya tanggal 10 baru saya langsung ke Wisma Atlet itu rujukan dari kantor tuh. Oke. Itu berarti apa namanya? Oh karena mungkin berarti jadi proses masuk ke Wisma Atlet itu rujukan dari kantor ya Kak ya? Iya, rujukan dari kantor kalau di Wisma Atlet. Oh, terus kemudian pada saat masuk Wisma Atlet pertama kali yang dilakukan apa tuh Kak? Iya, kan saya datangnya itu siang ya Mas, jam Hmm. 1. Nah, Hmm. terus siang tetap sih kita walaupun saya rujukan tetap daftarnya dari maksudnya secara mandiri, saya sendiri yang ngurus-ngurus kan. Itu Jadi ngurusnya pas langsung jam di sana 1 itu atau gimana Kak?
Iya, langsung. Jadi saya kan dijemput pakai ambulans kan hari Minggu Oke. tanggal apa hari Minggu jam 1 itu saya Oke. dijemput pakai ambulans dari Hmm, kantor. Nah, terus saya nyampe di Wisma Atlet, terus saya daftarin, walaupun data-datanya udah ada sih, data-datanya. Mungkin kalau yang rujukan dari puskesmas juga udah ada datanya, terus yang mandiri, Oke. maksudnya yang secara mandiri mungkin membawa, tahu saya ya, membawa Hmm, KTP dan PCR positifnya gitu. Kalau yang oke. mandiri gitu. Hmm, Kalau saya kan karena udah dari kantor, jadi saya nggak perlu membawa apa-apa kan, cuma oke. KTP sama PCR-nya aja kalau yang mandiri. Nah, lalu saya ini apa masuk ke link kayak apa namanya, registrasi di link. Oke. Jadi Oh ya, untuk online nggak ya? iya registrasi gitu. Hmm. Terus saya registrasi di salah satu link, pas udah selesai registrasi disuruh tunggu, habis disuruh tunggu saya dikasih gelang nama yang buat orang sakit itu loh, Oke. ya. Ya, ya, ha. Ya, dapat gelang itu disuruh nunggu lagi sampai maghrib, baru Hmm. maghrib dipanggil, dipanggil namanya untuk cek kesehatan, kayak maksudnya di tensi, digitu-gituin Hmm. kan. Pokoknya dicek kesehatan, ditanya punya penyakit apa gitu kan. Oke. Akhirnya pas Isya sih baru dapet ruangannya, dapet kamarnya. Oh, berarti dari Tuh. jam 1 siang sampai di Wisma Atlet sampai akhirnya masuk kamar itu di jam 7, apa setelah Isya ya, Kak ya? Iya, setelah Isya barunya dapet kamar. Dan itu nunggu aja ya, Kak ya? Maksudnya nggak ada proses-proses lain, tapi nunggu aja sampai yang tadi maghrib baru diperiksa kesehatan terakhir itu, Kak ya? Iya, Kak, kalau yang ada di informasi-informasi yang aku dapat ya, Kak ya, nggak tahu ini makanya ini untuk benar atau iya. enggaknya gitu ya. Itu kan katanya banyak banget sekian menit sekali itu masuk ambulan di Wisma Atlet. Itu betul seperti itu nggak sih, Kak, keadaannya, Kak? Iya, betul. Hampir setiap hari bahkan datang ke ambulans, bahkan juga ada yang orang meninggal itu hampir setiap hari sih. Tuh, Oke. yang ada yang meninggal tuh pasti ada. Setiap hari itu pasti ada yang meninggal gitu, Kak ya? Iya, pasti ada. Hmm, hmm, hmm. Itu Itu tuh. sih kalau kalau setahu saya yang meninggal itu mungkin dilihat dari saturasi oksigennya kan, karena sekarang itu lagi dibutuhkan banget kan oksigen. Mungkin makanya saya tuh selalu ngecek saturasi oksigen saya kan. Setiap Hmm, pagi, siang, sama malam. Itu selalu oke. saya cek suhu dan cek saturasi saya tuh rutin secara Oke, sendiri oke. gitu. Karena Hmm, di sini juga kita nggak dipantau. Misalnya kayak Mas pernah bilang, Mas yang waktu itu bilang ah, ada dokter gitu-gitu nggak ada. Jadi kita tuh oke. di sini ya cuma ini doang, nggak ada dokter yang kayak ditanya gini-gininya enggak Oh, gitu. berarti Kecuali beda kalau ada treatmentnya dengan yang orang benar-benar kayak sakit dirawat di rumah sakit itu beda, Kak ya? iya beda. Walaupun tetap ada Kita tuh pemantauan dokter kayak tetap ada. isoman aja, isolasi mandiri Oke. aja. Pemantauan dokter tapi ada nggak, Kak? Maksudnya apakah kayak gimana tuh, Kak? Kan di sana kan ada tim dokternya juga, kayak pasti ya, Kak ya? Iya ada. Nggak, At- kalau ditanya-tanya sih nggak ada, cuma hmm. ditanya itu pas awal punya penyakit apa gitu. Oh, Cuma mungkin kalau yang ada keluhan atau tiba-tiba ada oke. Ya, ya. sakit atau gimana baru tim medis langsung datang. Hmm. Itu kan ada beberapa tower ya, Kak ya? Itu di sana pembagian towernya itu seperti apa, Kak? Dari gejalanya kah atau seperti apa? Tergantung sih kalau kalau towernya itu sih setahu saya tergantung gitu. Hmm. Maksudnya random sih acak sih kalau ini. Oke. Tapi kalau kebanyakan pasien di sana, Kak, atau teman-teman atau yang terpapar di sana itu kriterianya seperti apa, Kak? Apakah misalnya yang gejala ringan atau seperti apa, Kak, yang ada di sana, Kak? Kalau ini sih malah justru yang saya temuin teman-teman saya yang saya kenal di sini tuh mungkin Hmm. paling kayak ada teman-teman saya tuh yang ngerasa kayak oh malamnya dia demam gitu kan. Terus kemudian ada kayak ini nggak sih, Kak, kayak kegiatan rutin yang memang harus diikutin sama teman-teman yang ada di sana, mungkin jemur pagi atau seperti apa gitu, ada nggak, Kak? Oh, nggak kegiatan rutin sih tergantung orangnya ya. Terserah Oh mereka gitu. ada yang mau paginya senam, lari itu Oh, oke. tergantung dari orang-orangnya sih. Tapi di sini kita ada tempat untuk main volley, main basket, main badminton.
ada juga senam juga ada. Senam ada Oh, oke. itunya juga yang mandu juga ada kok. Inspekturnya ada ya kak ya? Iya, Oke, jadi kalau kakak sendiri nih kak, apa nih aku panggil apa kak Fadia kali kak ya? iya boleh. Oke, 24 jamnya kak Fadia di sana gimana sih kak? Ngapain aja tuh kak? Kalau saya sih ya, kalau pagi itu saya bangun berjemur. Hmm, hmm, Habis hmm. berjemur, saya ya ikut senam lah ya kan. Ikut Oke, senam, habis berjemur senam, langsung jam 9 sampai jam 10 itu saya ikut main volley. Tapi sekali main aja gitu oh, biasanya. itu Karena jam kan berapa tuh saya kak biasanya emang, startnya? Jam 8 pagi kenapa? berarti kak? Di pagi Ya harinya jam start tuh, oke. ya sekitar jam 9 10 sampai jam 10 lah main volley. Oke, oke, oke. Kalau udah selesai main volley, langsung balik ke atas mandi, ya udah siangnya ya free kadang, tapi kalau ada temen main ngumpul sama teman-teman gitu siangnya sampai Oke. sorenya ke bawah tuh rame, ada yang senam juga, ada yang main volley, ada yang main basket juga. Nah, terus Tapi itu apa punya ya kak? komunitas gitu. Kalau ibaratnya berita-berita yang ada, maksudnya gini, yang aku tahu juga kan banyak yang ibaratnya ya mungkin ya apa yang mungkin tidak sama-sama terpapar tapi kondisinya tidak seberuntung Kak Fadia gitu kayak. Banyak yang memang ada perlakuan khusus di kamar dan sebagainya benar-benar isolasi di kamar segala macam gitu kan. Tapi kalau Ada melihat dari sih. cerita Kakak barusan itu kan kelihatannya apa ya? Mungkin memang ada positifnya tapi memang kondisinya masih terpapar tapi eh, tetap masih bisa mungkin beraktivitas normal gitu kali Kak ya? Mungkin teman-teman yang ada di Wisma Atlet ya Kak ya? Iya, iya Hmm, tetap biasa aja sih kita normal kayak ya main gitu, lari. Yang penting sih paginya itu berjemur sih, olahraga gitu. tapi ada obat-obat atau vitamin yang diberikan nggak Kak tuh setiap hari gitu Kak? Ada obatnya itu kita dikasih vitamin, Hmm. terus antivirus, obat Oke. antivirus, dikasih vitamin juga, sama karena dia punya penyakit lambung, dikasih juga asam lambung. Oke. Omeprazol biasanya sih. Yang utama paling ya obat-obatnya itu kayak antivirus, itu Hmm. antivirus cuma selama 5 hari doang kan. Setelah Oke. itu udah nggak minum obat lagi, maksudnya nggak minum obat antivirus, cuma vitamin doang sih, vitamin, zinc gitu-gitu. Lebih utama vitamin sih, zinc. Oke. Tapi itu di setiap hari itu berarti ada mungkin pengecekan tensi dan sebagainya gitu ada Kak? Waktu itu sih saya hari ke-5 rongsen. Hmm. Hari pertama itu kan tensi kan, maksudnya pas waktu masuk itu tensi, habis itu malamnya itu ambil darah, terus 5 hari kemudian rongsen, udah Hmm. 10 hari kemudiannya baru nanti swab PCR lagi gitu. Oke. Itu berapa kali PCR untuk pada akhirnya diputuskan boleh pulang gitu Kak? Kalau saya 10 hari ya, maksudnya setelah dari isoman pertama kali itu sampai 10 hari sih baru dinyatakan apa di PCR lagi gitu, setahu Hmm. saya sih. Oke. Di ruangan itu satu ruangan berapa orang? Apakah mungkin yang sesama keluarga atau gimana Kak? Oh iya, kalau ada yang keluarga, sekeluarga, kalau yang Oke. sendiri itu paling digabung sama orang-orang yang sendiri-sendiri, kayak saya kan sama ibu-ibu, itu 3 orang, 2 orang tuh. Satu kamar itu kalau digabung berapa orang Kak? 3 orang, 3 orang ya maksimal ya? iya. Oke, kalau kakak sendiri ini memang terpaparnya sendiri atau ada keluarga lain yang terpapar nih kak? Saya sendiri di kantor Oh, juga saya doang, di rumah juga hmm. saya sendiri. Oke, jadi berarti kakak bergabung dengan teman-teman yang lainnya gitu kayak yang sama-sama sendiri gitu kayak. Eh, kalau ini kak, kalau makanannya nih kak, itu seperti apa kak? Maksudnya apakah memang ada aturan harus makan ini, makan ini, makan ini, ada rekomendasinya?
kayak meal plan atau sebenarnya bebas aja gitu Kak? Enggak, kalau makanan sih bebas sih. Tapi di sini kan dapat juga. Terus bebas sih kalau makanan, nggak ada yang harus ini makan apa gitu-gitu enggak. Oke, itu berarti makan sehari 3 kali ada Kak ya? Iya, Terus ada mungkin ada sehari snack 3 atau kali apa gitu pagi, Kak? siang, malam. Iya, Hmm, kalau snack itu pagi sih. oke. Makanan sarapan gitu Kak, itu biasanya jam berapa Kak itunya? Apa namanya? Diterima di kamar Jam tuh jam 7 berapa? sih, Oh jam 7 ya? Heeh. jam 7. Kita ngambil sendiri. Oh ngambil sendiri bukan diantar Iya, gitu kan? jadi ambil Hmm? itu kayak di ruang perawat gitu. Ngambilnya di situ kan. Oh, Ngambil sendiri, obat juga dinamain, ngambil sendiri. oke oke oke. Nah ini berarti agak salah salah ngebayangin nih Kak. Kirain itu yang benar-benar ibaratnya kayak kita ibarat misalnya lewat di rumah sakit gitu kan ya, terus diantar ke kamar masing-masing menunya ini gitu kan. Ya, Oh berarti ini ngambil sendiri Kak ya? kalau ini sih kita Hmm. bener-bener sendiri sih. Oke. Dan kita juga nggak begitu yang harus yang selalu interaksi sama tenaga kesehatannya, enggak sih, enggak, cuma kalau lagi ada keluhan aja gitu baru kita berinteraksi, tapi kalau enggak ada keluhan apa-apa ya enggak. Oke, berarti tim medis itu ini ya kayak apa? Standby 24 jam untuk apa namanya? Pasien-pasien yang mungkin membutuhkan bantuan bisa langsung nanti akan langsung datang tim medisnya untuk membantu gitu Kak ya. Iya. Oh, oke oke. Jadi lebih ke kitanya yang apa namanya ya? Kita yang mengupdate kondisi kita juga kayak atau mungkin ada atau gimana Kak? Maksudnya Iya, untuk kan kita sendiri. Iya, oh, betul. oke. Oke oke oke. Ha, ha.